Saya izin jawab ya. Iya, jawab Kak. Keseharusannya, semestinya kalau kita mengaku keyword Melayu, Melayunya harus ditonjolkan dan lebih perbanyak. Persentasenya berapa? Ya, kalau bisa 80%, yang lainnya cuma bunga-bunga aja gitu. Oke. Bagaimana cara kita mengolah lagu Melayu itu sehingga menjadi unik, menarik. Kenapa enggak ya pakai Tengkulu, pakai baju Melayu nih. Lagunya izinkan aku untuk terakhir tadi, kalau kita mengakunya kalinya. kita tuh dipanggil tuan rumah. Jangan menyikapi sesuatu itu ya dari sudut pandang yang mungkin ternyata salah paham gitu loh ya. Jangan menimbulkan sesuatu yang dari kesalahpahaman. Mawar ini yang putih warnanya pun sangat harum baunya. Siapakah yang sudi membelinya? Karena murah harganya. Ada yang sebenarnya Ahmad Jazz kan tidak hanya nyanyikan lagu yang melo-melo sadu-sadu kan, juga ada yang irama ngebeat kan. Karena terkait ada tadi memang lagunya slow tapi di aransemen sama pemainnya itu dicacakan. Oh, dicaca. Misalnya lagu apa yang biasa dicacakan? Biar luka. Oh, itu Ahmad Jais. Dalam dada. Ya kan? Bukan. Biar derita. Jiwa tersiksa. Bisa dijazzkan tuh. Apa tapi yang populerkan itu si Wan ya. Ya. Wan dengan suara khasnya yang Kita singkat langsung. Kita simak bersama lagu yang diberi tajuk Hasrat Malam. Bilakah hasratku tercapai, menempuh mahligai kencana, walaupun lambat asalkan sampai, ku tunggu kau sampai di mana. Cita-cita membumbung tinggi serta yakin sepenuh hati ingin berumah tangga bahagia, mengikuti aliran masa. Walau pahit 1000 rasa, tak mungkin ku berputus asa. Menderita hidup selama menimpa, ku terima dengan biasa. Namun aku berikhtiar sudah, syarat hidup telah ku taati, hingga terserah pada yang kuasa, mengharap rahmat kekal dan abadi.
walau pahit 1000 rasa, tak mungkin ku berputus asa. Menderita hidup selama menimpa, ku terima dengan biasa. Namun aku berikhtiar sudah, syarat hidup telah ku taati, hingga terserah pada yang kuasa, mengharap rahmat kekal dan abadi, hingga terserah pada yang kuasa, mengharap rahmat kekal dan abadi. Amazing and fantastic and romantis. Jadi kalau bisa dibilang bisa bikin terenyah-enyah ya, termehek-mehek lagu-lagunya ya. Benar-benar menyentuh hati dan kalbu. Bener gak sih? Ya dari syair-syairnya yang kita lihat dan yang kita dengar ya, itu memang punya makna kayak tadi, makna perjuangan ya, untuk sabar, bagaimana mempunyai cita-cita tapi tetap harus prosesnya itu harus dijalani dengan rasa sabar. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Berakit-rakit apa itu yang namanya itulah ya. Berakit-rakit dahulu. Berakit-rakit ke hulu. Oh, berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang. Kamu cuma mau enggak? Kali ini dia cuma mau ngerjain Kak Leli aja nih, mas sengaja dia. Pantesan. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang dahulu. Tepuk tangan dong. Pertanyaan mungkin yang sudah di sesi ujung ya. Kita pengen tanya juga komentar dari teman-teman yang hadir di sini. Seberapa besar pengaruh seorang Datuk Ahmad Jais dalam karyanya terhadap perkembangan musik Melayu di masa kini dan masa akan datang? Kalau persepsi kalian, ini kan kalian kan udah jalani nih kan, udah sempat membawakan lagunya beberapa kali gitu kan, sampai mungkin ada kisah hidup yang seolah-olah mirip-mirip dengan apa yang dia nyanyikan. Bisa aja juga kalau kita lihat dari lagu-lagu yang dia nyanyikan, lirik lagunya itu kesannya memang sebagian tuh ada merupakan bagian dari kisah kehidupan dia secara real gitu kan. Nah ini kalau melihat potensi musik Melayu yang akan datang ini seperti apa? Karena jujur kita kalau pernah dengar musik Melayu ini kan ada yang konsepnya dulu awal-awal kalau kita dengar tuh musiknya agak nge-jazz ya. Ya benar ya, kayak nge-jazz itu kan. Sekarang kan sudah kembali lagi dengan konsep yang agak berbeda gitu. Nah ini gimana pendapatnya dari Kak Leli mungkin yang senior? Ya sepertinya nggak akan luntur lagu-lagu Mbak Jais ini. Seperti yang saya katakan tadi itu lagunya dari masa ke masa. Dari masa ke masa ya. Jadi ketika kita udah sepuh tetap akan enak selalu ya. Iya, bisa jadi nanti udah sampai tak kemana-mana generasi-generasi selanjutnya pasti. Ya. Saya yakin itu. Kalau Denny? Kalau saya sih karena sekarang ini hampir semua penyanyi Melayu sering menyanyikan lagunya Datuk Ahmad Jais itu di setiap kampung, di setiap kota, di mana-mana orang tuh nyanyi lah. Di situ kan pasti ada anak-anak. Di antara semua anak-anak itu pasti ada yang suka dengan lagu itu. Pasti ada. Karena mendengarkan itu ya. Nanti dia kan bakalan besar. Dibawakannya lagu itu lagi, dengar lagi anak. Yakin ya dia bakal besar ya? Kalau dia panjang umurnya gitu lah. Doanya yang baik-baik aja. Iya, amin ya robbal alamin. Tapi ini konsepnya untuk kemparan bela ya. Nah kalau kondisinya kan sekarang kebanyakan orang juga ketika hajatan tuh kan manggil musik Melayu, tapi nggak jarang juga dari situ komposisi antara musik Melayu, India, dangdut kan nge-mix di dalamnya tuh. Nah kalau kalian merasa presentasi utuh musik Melayu itu sendiri dibutuhkan oleh para tamu dan tuan rumah itu seberapa besar persentasenya? Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi.
Kalau di undang-undangan itu ya. Bukan undang-undang ya Kak. Di Itu undangan. kan tamunya kan multi. Makanya supaya tidak ada terjadi kejenuhan, itu kita lagu-lagunya around. Emang kita keyboard Melayu misalnya, musik Melayu, orkes Melayu. Tapi ketika misalnya, wah ini Blobe nih, Bu Haja, kita mainkan lagu-lagu kasidah. Sampai harus memahami karakter tamu ya. Rame nih, datang ini anak muda, jadi makan pelawak pengantinnya. Kita mainkan lagu-lagu anak muda. Oh sampai seperti itu ya? Seperti itu. Ada psikologinya juga ya? Tapi kalau dihitung komposisinya berapa persen sih lagu Melayu dipertahankan sampai kemudian kita yakin bahwa ke depan musik Ahmad Jainis akan memberikan pengaruh atau warna yang positif bagi masyarakat khususnya generasi muda ke depan. Generasi muda ditanya apa generasi tua? Ya, seniornya dulu lah. Makanya ini tugas kita untuk pertahankan lagu-lagu ini, lagu-lagu Melayu. Ya sekarang kan aktualnya kan Kak tadi kan lihat punya asumsi sendiri bahwa ternyata nggak bisa musik Melayu ini sepenuhnya dihadirkan dalam satu panggung yang sama gitu kan, melihat pertimbangan para tamu undangan tadi. Wak Blobe lain pula kita tengok. Tapi seperti ini Vicky Sianipar ya, itu lagu-lagu Melayu juga banyak yang digubah-gubahnya musiknya, ulang. Kayak anaknya Cik Dahlia, yang Tengku siapa? Syafiq Tengku Syafiq Sinar juga lagu-lagu Melayu banyak diransemennya dengan versinya sendiri. Supaya makin lebih kekinian lebih enak. Tapi pertanyaan aku nggak dijawab tadi kan sebenarnya. Yang mana? Kan? Persentasenya. Lebih banyak mana kalau misalnya requestnya orang kalau misalnya pada saat kayak di booking. Makanya itu tadi kan generasinya kan udah beda-beda. Rata-rata minta lagu-lagu itu kan bapak-bapak ya kan. Datang anak-anak muda kita nyanyikan lagu-lagu muda. Nanti anak-anak muda juga pasti akan jadi tua. Custom. Berarti membaca situasi. Jadi kita baca situasi. Jadi tapi tetap ya dinyanyikan lagu Melayu. Tapi saya yakin dan percaya ini lagu-lagu Melayu ini akan terus panjang masa tetap bertahan. Kalau Denny? Kalau ini tadi kan Bang Denny kan lihat ini brandingnya lancang kuning lagi nggak bisa enggak kan, mau nggak mau. Persentasenya berapa persen sih dari lagu-lagu kebanyakan yang di-request sama tamu katakan? Yang pertama tadi sama kayak kakak kita bilang, kita harus baca situasi nih. Nanti di situasi di kampung ini dia maunya orangnya itu memang penikmat lagu gitu. Dia maunya lagu langgam, semua lagu-lagu langgam. Udah di mapping seperti itu ya. Nanti ada yang di kampung sebelah ini dia nggak penikmat suara, nggak penikmat lagu, penikmat lucu, pelawak jatuhnya. Nanti wajar aja kalau ada yang tapi Senandung. Sabar dulu, kita dengar dulu. Lanjut silakan. Ya begitulah kira-kira. Senandung presentasinya begini. Saya dari 50 sampai 80% itu berapa persen gitu loh. Saya izin jawab ya. Iya jawab Kak. Keseharusannya, semestinya kalau kita mengaku keyboard Melayu, Melayunya harus ditonjolkan dan lebih diperbanyak. Persentasenya berapa? Ya, 80%. 80%. Yang lainnya cuma bunga-bunga aja gitu. Oke. Bagaimana cara kita mengolah lagu Melayu itu sehingga menjadi unik, menarik. Kenapa enggak ya pakai tengkulo, pakai baju Melayu nih. Lagunya izinkan aku untuk terakhir tadi kalau kita mengakunya kalinya. kita tuh dipanggil tuan rumah keyboard Melayu, tampilkanlah Melayunya itu lebih banyak persennya. Itu harus 100% seperti tadi yang disampaikan sama Den ya, langgam-langgamnya apa segala macam. Berarti kalau hampar-hampera pure. Iya, hampar-hampera. Nanti campur dangdut juga. Jadi biar tahu juga nih. Yang gini juga. Biar tahu juga nih ternyata makanya saya kemarin sampaikan sama Cegu, ternyata orang melihat Naira Studio Podcasting ketika acara Selayang Pandang ini, kita justru seolah-olah menjadi listing untuk mereka mau undang yang hibur ini dari grup musik mana gitu loh. Sampai mereka listing itu. Betul. Mereka lihat. Rekomendasi mana aja? Ya kita bilang aja ya udah cek aja dulu videonya mana yang menurut kalian pas gitu loh. Karena udah masuk TV ya, ngapain masuk TV tuh. Tapi percaya nggak sih kalau misalnya musik Melayu itu sebenarnya menangnya jagonya di area yang banyak orang Melayunya. Tapi kalau misalnya kita bicaranya nanti daerah-daerah lain gitu. Pada umumnya iya seperti itu pada umumnya. Namun tidak menutup kemungkinan walaupun dia misalnya suku yang lain selain Melayu, tapi dia suka gitu. Suka dengan lagu-lagu Melayu sehingga dia manggil musik Melayu. Itu termasuk tuan rumah berarti ya? Iya, kan yang udah kita tuan rumah. Iya. Kan? Jadi kenapa tuan rumah pernah kejadian tuan rumah ya? Kami tuan rumah ngundang musik Melayu. Data tetangganya ini macam maulid orang ini kan. Serius? Lagu-lagu agama aja kami dengarkan. Enggak ada lagu-lagu yang
apa? Lagu Ingat Mati aja semua ya. Takut Wak itu. Wak yang di sebelah 60 dah umurnya. Kayaknya yang ngomong itu harus dikirim oleh mitra Tapi logistik. kalau kita sudah pergi ke Deli Tua, Turun Kenas tuh memang mereka penikmat lagu Melayu Padang Pasir, lagu Suraya. Tapi walaupun nyanyi Melayu, kita lagu Padang Pasir tetap mabuk dan minum tua dah. Oh iya? Serius Iya, dah. serius. Sebut Lagunya nama lagu-lagu sebut Melayu nama Mak kota, Jais. jam kali kan Lele. Nggak apa-apa. Daerah pinggiran itu kan ya umum ya. Jadi mereka masih bisa masih bisa goyang dengan lagu-lagu tadi itu ya, lagu-lagu. Bahaya, ini masalahnya editing kita agak ngeri yang ini. Dia sekali-kali ngedit yang bahaya, ngedit yang berbahaya. Nah, kalau kayak Denny terpikir nggak sih kayak Dato' Ahmad Jais terus berkarya, menciptakan lagu, Atau punya musik konsisten gitu-gitu. dengan konsep ini gitu loh. Kalau untuk konsisten kita dalam YouTube-nya Lanjang Kuning itu kita setiap minggu upload terus tuh lagu-lagu kita. Lagu-lagu kita atau lagu-lagu orang lain yang kalian Kita nyanyikan? cover kan kita yang nyanyi, maksudnya kan gitu. Karena fenomena yang terjadi sekarang mau diungkap lagi sekali lagi ya. Cuman hanya banyak bisa nyanyikan lagu-lagu orang lain atau yang pendahulu bukan menciptakan lagu karena memang kita miskin kali lagu-lagu Melayu sekarang ini yang baru-baru gitu. Kapan musisi-musisi Melayu. Dulu kan belum ada YouTube ya kan. Sekarang udah bisa pakai AI loh bikin lagu. Dulu belum jadi ada easy. YouTube, dulu pakai kepingan CD. Jadi ada pantun itu dari almarhum Bang Julan Saiful Jais. Amri. Saiful Amri, Lagu ya. awak, lagu orang, lagu kita juga. Begitu dibajak kasetnya. Tapi lagu kita juga kata orangnya kan. Ya kan. Dengan 3 dimensinya, 2 dimensi kok 3 dimensi. Ya kan. Ya. Nah, sekarang ini agak merefresh permasalahan yang kemarin sempat agak ribut di channel kita. Yang ngapain yang ribut-ribut menurut itu? kalian sumbangsi penyanyi-penyanyi Malaysia itu mempengaruhi besar nggak sih dengan kondisi penyanyi lokal di Indonesia ini? Terkait dengan warna musiknya mungkin, warna suaranya, lagunya, karya-karya mereka gitu. Sehingga mengingatkan kembali apa yang disampaikan Ceko berulang-ulang kemarin bahwa kita seolah-olah kan nggak bisa produce musik atau lagu sendiri gitu kan. Nah, pengaruh nggak sih gitu? Ya kalau menurut saya sangat berpengaruh. Karena kan kalau kita ambil dari simbolnya aja, bahwasanya Melayu ini adalah bangsa. Iya. Lagunya dari Malaysia sana orang Melayu, kita di sini Melayu. Jadi kita ini punya batin sama sesama Melayu, saudara kita. Jadi nggak bisa kita bohongi. Dengar musiknya hati kita tuh kalau kita bilang kabel tuh ngecas dia. Ya, cuman tadi tuh kritik permasalahannya. Ujungnya gini dah ya. Kita yang banyak mencontek lah ya lagu-lagu Melayu itu sehingga kita nyanyikan di sini jadi duit sama kita, masuk ke kantong. Nah, jadi darah sama kita. Contohnya apa lemak manis ya. Terkenal di Malaysia, kita nyanyikan di sini, kita kenalkan di sini ya. Maksudnya harus imbang. Kita di sini memproduksi banyak lagu akhirnya dari musik-musik Melayu tadi ini supaya juga jadi nyanyian di sana gitu. Tapi mungkin PR kan? Bisa jadi kondisinya kenapa terjadi pergantian atau sharing lagu atau terjadi proses belajar mengajar yang terjadi itu karena mungkin jarak yang cukup dekat ya secara Ya karena memang kita demografi kan. serumpun. Serumpun, satu serumpun. Dan satu sama lain saling mengerti bahasa yang disampaikan kan. Dan Malaysia itu memang ranahnya Melayu juga. Ya kalau kita bicaranya dulu kan Malaka itu bukan sebuah negara ya, maksudnya Bukan negeri. suatu kepulauan ya. Jadi nggak bicaranya Malaysia, Indonesia, Nusantara itu meliputi sampai ke Thailand gitu. Jadi kesamaan bahasa, kesamaan budaya, apalagi kita sesama Muslim ya saling lah itu. Enggak ada. Iya, tanda cek ya. Tidak. Paling enggak yang faktanya makanya jangan menyikapi sesuatu itu ya dari sudut pandang yang mungkin ternyata salah paham gitu loh ya. Jangan nimbulkan sesuatu yang dari kesalahpahaman. Karena tak baik ya. Jadi harus memang memahami dengan percis. Karena ini kalau kita sama Malaysia itu biasa kesalahpahaman itu dari pemaknaan bahasa itu ya. Kita maksudnya apa, mereka memaknainya berbeza. Nah, mereka nanti bisa bicara apa, kita memaknainya berbeza juga kan. Kayak kemarin kan sempat juga tuh jadinya Padang kan. Nah, udahlah kita tak usah mempersoalkan hal-hal yang memang sebenarnya ada solusi. Jadi ya karena kita memang dekat sekali. In English please. Okay. Which one? I explain everything about what I said in English. Okay. How many times? To declare everything gitu loh. Mepet sekali waktunya. Oke. Ya.
Tadi mitra logistiknya mana? Nggak ditampilkan. Yang selalu support info podcast Naira yang selalu eksis setiap hari Kamis dan setiap hari lah kayak seperti sekarang ya. Ditambah dengan TikToknya. Oma kesal barangmu tak kunjung datang. Atau barangmu tertukar dalam pengiriman. Tenang, ada Mitra Logistik. Bagi kamu warga Medan dan sekitarnya yang mau kirim barang ke wilayah Batam, kami menyediakan pengiriman via kontainer. Dengan armada ini, barang kamu lebih aman, lebih hemat, dan tidak bercampur dengan barang lain, sehingga tidak ada risiko barang tertukar. Sudah banyak yang membuktikan pelayanan terbaik kami. Sekarang giliranmu. Kirim barang aman bersama Mitra Logistik. Ibu tadi itu bisa dikirimkan, Pak Ibu tadi Kak Leli yang ngomong tadi itu bisa kita kirimkan pakai kontainer langsung. Ibu itu? Ya terserah kita mau kirim. Tadi ini bicara tentang Mitra Logistik tidak hanya melakukan pengiriman di Batam saja ya, tapi juga ke ujung dunia. Ke ujung dunia kan jelas gitu ya. Ke ujung langit aku kan mencari. Artinya bisa menjangkau luas sampai ke timur Papua ya. Jadi timur, selatan, utara, pokoknya dari pulau apa namanya? Mingas. Sampai Pulau Rote ya. Nah, itu ya. Nah, jadi melayani dari Aceh ya, dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau ya. Info lanjut tentang Mitra Logistik bisa di search di Google di www.mitralogistik.co.id. Baik, kita sampai di pada ujung acara. Tapi yang jelas bisa kita simpulkan ya dari apa yang kita diskusikan pada hari ini. Saya masih melihat ada nggak lagi inputan dari tim kreatif kita. Mau dilihat lagi ada yang ini yang coba di komentari. Ya. Bisa dilihat. Gak ada. Kosong ya? Banyak masuk tuh. Oh banyak tuh masuk tuh. Ya, dari Suhairi Nur, Prapto Nasution, rindu dengan lagu-lagu asli Melayu Deli. Wow. Yo, oke, Abang nanti bisa gabung sama kita, Bang. Ada ya. Bang Rahmat Pucuk Labu, sukses terus buat Naira Studio Podcasting. Amin. Ada lagi ikut apa tuh? Siapa namanya Ahoy. tuh? Ahoy ya. Ahoy ada juga. Popo Ajaya. Wah, sedap betul suaranya. Suara siapa nih? Kita nggak tahu. Itu siapa tuh? Ada Nanda Rizky. Hai, wow. Gitu. Orang dekat-dekat juga ini. Ada siapa tuh nggak namanya? Ada Rahman Pucuk Labu. Orang-orang ini aja main nampaknya nih. Sukses terus buat adikku Denny Fabregas ya. Ada Keren Comel. Mantap Om Denny suaranya dikasih apa tuh ya? Tambah lagi lah. Itu ada lagi apa lagi? Ada Jaka Pramana. Oh ya Om Jaka nih, pimpinan mereka bukan? Ya, lagu Melayu tetap elok didengar oleh pimpinan mereka nih, pimpinan Senandung Lancang Kuning, Om. Karena lagu Melayu itu apa? Karena lagu Melayu itu menyentuh hati. Betul sekali. Ada Saprida Mahmudin, nggak perlu macam kayak nama mantan ya Saprida. Melayu, disambung-sambung. Jangan cepat-cepat kali, woi. Negara aja yang beda katanya. Ada Oka Abu Hussein. Salam sama Kak Leli. Ya, Assalamualaikum, Abang. Waalaikumsalam lah jawabnya. Waalaikumsalam. Nah, Saprida lagi. Ini kayak nama mantan nih. Saprida Mahmudin. Ada zaman sekarang aja yang tak paham. Melagakan padahal dulu elok jasem rumput. Iya, betul. Jangan mau dicerai-berai untuk hal-hal yang memang tak berdasar dan salah paham. Ya. Dari Jaka Pramana, kalau mau ngetes suara si Denny, suruh nyanyikan lagu Mawar, baru tahu ciri khas dia. Yeah. Mawar? Oh bunga mawar, lekaslah mengembang. Ku ingin memetik apa nih? Berapa jam podcastnya nih? Kita mau berjam-jam, cuman apa daya kita punya. Kita punya jam yang banyak. Kita punya staff, tak maulah kita membayarkan dia overtime OT ya, karena kita rugi bandar ya. Jadi kita cuma hanya 1 hour saja ya. Ya lagu Mawar, jadi penasaran kita. Lagu Mawar yang seperti apa nih, Bang Denny? Boleh kita tahu dikit? Lagu Mawar. Mawar ini yang putih warnanya, pun sangat harum baunya. Siapakah yang sudi membelinya?
karena murah harganya. Ada yang sebenarnya semua itu nggak murah harganya. Ada yang mahal. Ada yang mahal. Harga dirinya. Harga diri. Iya. Itu lagu memang musiknya juga masih musik jazz ya. Ini beneran sudah mau akan berakhir? Iya, sudah akan Belum berakhir. dengar suara ajan loh. Udah lewat ajannya. Serius? Udah? Masya Allah, tabarakallah. Begitu kalau Aduhai bunga. Gak ada yang muji suara kita berdua Zen ya. Asik mereka berdua aja ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Yang ributin kita itu syukur. Alhamdulillah. Tapi bener lah, belum penuh lah ngebaca tuh ya. Jadi nanti untuk komentar memang kita belum sempat baca terlalu maksimal. Jadi sekali lagi terima kasih dulu kepada sahabat podcaster. Oh ya, terima kasih buat seluruh sahabat podcaster yang ada di mana saja berada ya, dari Hampera hingga Besitang sampai ke Langkat sampai ke Tanjung Morawa sekitarnya sampai bahkan Sedang Bedage ke Paluta ya, ke Karo, Brastagi, kemanapun sampai ke Malaysia, bahkan Singapura. Naira Studio Podcasting sampai ke Malaysia dan jadi kata mereka saya tak baca ya, saya tak simak karena I'm so busy ya, jadi maafkan. Ampun ni ketiang ni kini ya. Buat Om Rio ya, selamat ulang tahun barakallahu fi umri ya Om Rio. Rio siapa coba? Tengku Rio. Tengku Rio. Jadi ucapannya selamat ulang tahun. Ya. Barokah usianya. Mabruk alfa mabruk. Happy birthday to you. Mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Oke. Semoga ini Pak Om Tengku kita udah ngucapin ya selamat ulang tahun. Jangan lupa jadi bintang rekening kita. Sebalik gitu ya. Nanti jangan lupa ya kita undang untuk jadi bintang tamu. Kemarin anaknya udah ya, sekarang ayahnya. Cuma kemarin ke RR nggak jadi karena ya lagi sakit. Baik, terima kasih untuk Geister kita pada sore hari ini. Geister. Ya, tapi tolong ya please ya, kalau bahasa Inggris bagus-bagus aja, jangan di Geister. Gestar ya. Ya harus Gestar, jangan kecuali kita bilang Dena ya, oke. Gestar. Sudah hadir pada sore hari ini. So amazing, tepuk tangan sekali lagi ya. Ini keren-keren loh, makin lama ya, makin hari kita Puak Melayu bisa membangkitkan terus Hasana, Marwah ya, lewat lagu bisa, lewat tari juga bisa. Kita sih sebenarnya pengen nampilkan tari Melayu. Cuman gimana ya kita nampilkan di atas meja ini kan? Tari Serampang 12, joget-joget apa ya, sebagai penutup dari kita, di mana letak asal air nira? Air nira dijual harga murah meriah. Tak terasa sudah 1 jam kita mengudara, saatnya kita untuk berpisah. Ya, cintaku bukan sembarang cinta. Tunggu, belum selesai. Cintaku bukan sembarang cinta, mestilah indah seindah purnama. Terimalah persembahan dari kita berdua. Lanjut terakhir, mari bernyanyi bersama. Garing banget ya. Tapi kita udah bersayang. Terima kasih buat antusiasnya, buat selalu nyimak dan menonton. Terutama terima kasih juga untuk tim kreatif yang berada di belakang sana. Ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat dan bisa menimbulkan. Dan jangan menyerah. Terima kasih persembahan terakhir kami. Kau pergi tanpa relasi. Saya Jin dan aku Yajuna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.